Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Abi ya? Sehat abangku. Masya Allah. Bagaimana? Itu lagi ini panen. Apa yang panen? Kok kumisnya sampai ke bawah? Oh ini abon belum siap. Abon. Habis makan tadi Iya, ada iya, abonnya. iya. Gimana Abi, sudah siap untuk? Sudah siap, Masya Allah. Seger-seger kan ngelihatnya kan? Segar-segar. Saya kayak sayuran baru turun dari Cianjur. Woi, jadinya. Aku mau ke Pasar Rebo. Nah Abi, ini beliau ini jamaah-jamaah yang sudah hadir. Benar. Yang siap mendengarkan tausiah dari Abi sudah ada dari Majelis Talim Al-Ainiyah Tasikmalaya, Majelis Talim Al-Ikhlas Situraja Sumedang, Majelis Taklim Tasyakur Syalawat Nariyah Bogor, Majelis Taklim Asyifa Bogor. Assalamualaikum. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Bedu mau tanya boleh? Tanya boleh, mau bedu? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Ini ngomong-ngomong udah pada punya menantu belum? Kira-kira udah apa belum nih? Iya, ini sih sepertinya sih ini wajah-wajah mertua semua. Wajah-wajah mertua semua. Memang wajah-wajah mertua. Nah, yang mau bertanyakan bagaimana hubungan dengan menantu? Apakah masih akur? Besti sama menantu? Besti. Akur atau sering bertempur? Nggak pernah bertempur? Nah, soalnya sering banget ya kita mendengarkan kisah mertua yang nggak suka sama menantu karena gajinya. Gajinya kecil. Karena sikapnya bu, bukan karena gajinya. Karena sikapnya ya. Entah karena apa, karena galak, judes atau julid. Padahal kan bisa jadi ya menantunya tuh sampai seperti itu karena sikap mertuanya sendiri. Jadi nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Iya. Bisa jadi menantu bersikap seperti itu karena memang didahului oleh karena sikap mertuanya. Betul. Bisa jadi gitu kan Abi ya. Nah ini akan dikaji oleh Abi hari ini ya. Tausiah kita temanya hari ini sudah jadi anak sendiri tapi sikapnya asing sekali. Nah hati-hati saat sifat menantu mulai buruk, ya saat sifat menantu buruk bisa jadi cerminan kita sebagai mertua. Nah ini yang akan dibahas Abi. Baik. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Saat berumah tangga bahwa kita bukan hanya rumah tangga dengan suami kita. Betul apa enggak? Betul apa betul? Orang yang baik tidak hanya dikatakan ketika dia bisa menyayangi suaminya. Orang yang baik tidak juga dikatakan ketika dia baik dalam rumah tangganya.
Tapi ada hal yang sangat punya pengaruh dalam rumah tangga, sehingga turunnya keberkahan, sehingga turunnya rahmat, sehingga turunnya rasa kebahagiaan. Apa itu? Adanya hubungan baik antara menantu dan mertua. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka oleh karenanya jangan sampai kita jadi mertua yang kadang-kadang punya pikiran jelek sama menantu kita. Ada yang begitu, ada? Juga jangan sampai kita jadi menantu yang akhirnya jelek sama mertua. Bener apa enggak? Ada di antara kita yang kadang menantunya ngikutin apa yang dicontohkan oleh mertuanya. Mertuanya pelit, menantunya ikut. Ada orang yang di sini ada? Mana orangnya? Nah, kalau ini yang terjadi, menantu merasa paling benar dengan cara pandang berpikirnya, lalu mertua pun merasa paling benar dengan cara pandang berpikirnya, yang ada akhirnya hubungan menantu dan hubungan mertua tidak akan baik-baik Benar apa enggak? Ada enggak di sini yang kalau disuruh ke rumah mertua bawaannya berat banget? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua itu berpikirnya beda. Kalau sama anaknya baik banget, giliran sama menantunya hitung-hitungan. Kalau sama anaknya dibelain terus, giliran saya menantunya nggak pernah dibelain. Kebaikan menantu, setiap dia berbuat baik, betapapun banyak kebaikannya, nggak pernah sekalipun dianggap baik oleh mertua. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa tidak? Tapi dengan pun demikian, janganlah jadi orang yang samanya. Bu, betapapun demikian, janganlah kita jadi orang samanya. Saat mertua kita suka ngomongin kita, saat mertua kita tidak pernah menganggap baik kita, saat mertua kita tidak pernah pun menganggap setiap apapun yang kita lakukan itu menjadi kebaikan buat orang tua, janganlah kita menjadi orang yang akhirnya sama seperti mertua kita. Jangan, biarpun demikian, biarpun seperti itu, biarpun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia tetap mertua bagi kita. Betul apa enggak? Betul apa betul? Alhamdulillah. Baik, oke, kalau gitu sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Ada ya. Ibu ada sama pasti. Oke ya, silakan Ibu. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Bismillah dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, nama saya Ibu Nia dari MTSN Kebon Pedes Bogor. Oke, dari Ibu MTSN Alun-Alun, Masjid Alun-Alun. Kebon Pedes Bogor. Ya, rumah saya di Kebon Pedes. Itu satu kebun pedes semua itu. Iya. Berarti ngebon apa ya? Kebun cabe. Betul, betul. Silakan Ibu Nia ya. Iya, betul. Silakan Ibu Nia. Nah, gini Abi, saya mau curhat ya Bu ya. Boleh. Oke. Saya punya anak gadis berusia 23 tahun. Kebetulan belum menikah. Kelakuannya? Kelakuannya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ikut bapaknya. Nah, yang saya khawatirkan itu takutnya dia itu mendapatkan jodoh yang tidak baik gitu, Abi. Saya nggak mau. Itu kekhawatiran Ibu? Iya betul, itu kekhawatiran saya gitu. Dan sekarang kan anak saya juga sedang menjalin dekat juga sama laki-laki ya. Saya bukannya mau apa ya? Suhujon, tapi saya takut kalau anak saya itu salah mencari laki-laki gitu. Saya nggak mau apa yang saya alami bernasib ke anak saya juga. Saya nggak mau itu terjadi, Abi.
Pertanyaan saya, apa ada amalan untuk supaya anak saya mendapatkan jodoh yang terbaik? Jodoh yang baik, jodoh yang diridhoi Allah tentunya ya Bu ya. Itu aja sih Abi. Ya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, Ya. langsung dijawab saja. Jawab ya. Oke. Abang aman? Saya aman. Kebetulan saya bukan ayahnya. Jadi saya masih baik. Masih baik ya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pertama yang saya mau sampaikan ke Bunia, yuk sama-sama kita belajar bersyukur. Ya Bu ya. Tidak ada yang pesan bahwa jodoh kita itu orang baik atau enggak orang baik. Semua adalah Allah takdirkan. Maka siapa mereka yang bahagia, yang mampu menerima pasangannya. Ya Bu, belajar menerima pasangan kita. Karena kebaikan pasangan kita lebih banyak daripada keburukannya. Kalau kita timbang-timbang, mungkin dia orang yang paling terbaik buat kita yang Allah hadirkan. Karena saat kita ridho, saat kita ikhlas, saat kita mampu menerima kekurangan suami kita, boleh jadi itulah surga bagi kita semua. Jadi pertama saya sampaikan ke Bunia, belajar ridho, belajar nerima, dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan orang lain. Betapapun dia tidak baik, boleh jadi ada kebaikan yang sampai hari ini dia terus menjadi orang yang bertanggung jawab buat keluarga. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita pengen punya anak, punya pasangan yang baik, maka harus orang tuanya dulu jadi orang yang baik. Oleh karenanya rumah tangga itu suami dan istri. Semoga dengan adanya anak kita yang udah usianya 23 tahun, betul? Ini jadi satu hal yang membuat orang tuanya berpikir lebih luar biasa, lebih terbuka. Pak, anak kita sudah lebih dewasa. Iya mah. Ya Pak? Saya mama. Iya. Mama. Ibu dipanggilnya di rumah bunda apa mama? Bunda apa Ibu? Mama. Mama. Berarti jadi papi. Papi. Mama. Mama. Ma. Mami. Mama. Papa. Berarti papa. Iya. Mama. Mama. Kalau ayah bunda, papa Mama. mama, papi mami, Mami. aki nini. Oke. Berarti om dan tante. Ya nggak kelar-kelar deh. Mamahnya, Mama. papanya saya mamahnya kan? Iya mama. Iya. Ma. Iya papa. Anak kita udah gede semua mah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah papa. Semoga mudah-mudahan dengan anak kita gede Iya. ini jadi pikiran mama terbuka. Iya mama, iya papa. Ya. Nah, jadi mama harus bisa lebih contoh baik buat anak kita. Nah ini papanya baik nih ibu. Nah, ini papa baik. Papa baik, oh. Ganti sekarang perannya. Perannya. Ini jadi mama, ini jadi papa. Yang nggak baik. Ya. Papa nggak baik. Masa tampang gini nggak baik kan nggak ada. Iya. Kalau ini kan tampangnya. Mah, bagi duit dong mah. Bagi duit mah. Bagi duit. Papa belum apa-apa udah duit aja pak. Kan papa nggak baik. Bagi duit. Anak kita pak nabung pak dikit-dikit, anak kita bentar lagi punya Deh, pasangan. Ntar yang biayain kan lakinya. Ya tapi kan kita punya tanggung jawab pak. Udah selesai tanggung jawab kita, udah 20 tahun anak kita. Wah ada apa tuh? Iya. Udah 20 tahun. Biar punya 20 tetap pak kewajiban kita kudu jadi contoh buat mereka. Kalau papa nggak bisa jadi contoh, mereka nggak akan niruin pak. Siapa yang perlu dibanggain sama mereka kalau bukan papanya? Papa mau apa? Hah? Pak? Hah? Papa? Papa mau tobat. Kenapa papa tobat? Papa sadar. Ternyata mama selama ini sudah baik mau menerima papa. Puluhan tahun papa berbuat tidak baik, tapi mama selalu menerima kekurangan papa. Papa baru sadar pak. Di antara ratusan wanita, cuma mama yang mau menerima papa. Wati, Tuti, Susi. Gak mau menerima papa. Pak, mama juga yang suka banyak pak. Cuma papa di hati mama.
marilah segera kita kawin saja. Seperti itu ya, kalau pasangan saling menerima kekurangan, insya Allah. Kalau ada dua pasangan yang saling ridho mencintai karena Allah, Allah akan ridho dengan kehidupan kita. Betul. Begitu. Maka kita jadi orang tua kudu ngobrol. Kudu ngobrol. Ajak bu suaminya cerita, ajak ngobrol, ajak dari hati ke hati. Tidak ada perubahan itu terjadi kecuali kita punya ikhtiar. Benar apa enggak? Insya Allah saat ibu berjuang untuk anak ibu, yakin Allah kasih hidayah kepada suami ibu. Amin. Amin. Terima kasih mama. Ya ma. Kalau gitu papa harus. Kalau papa sudah baik, ya sudah. Mama tidak akan jadi orang baik. Jangan gitu. Baik kalau gitu semoga jamaah yang ada di rumah juga baik-baik saja. Jangan kemana-mana, jangan ke belakang, jangan ke depan, tetap di depan layar kaca Anda. Karena kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Nah, maafin Papa ya Pak. Iya. Di Jalan Dakwah BTV, Rai Berkah menuju Jannah.